memberikan penampilan yang terbaik. Amin. Dengan kreativitas dan inovasi, tarian ini mengambil cuplikan beberapa tarian yang ada di Nusantara serta perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. The land where we were born, the nation where we grew up, so many couples that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland.
dari sebelah sini karena empat akwat mau naik ya. Habis ini pada sudah hafal lagunya? Oke. Silakan. Silakan turunnya lewat mana Bu? Ke sana juga boleh, langsung Aisyah boleh turun ke sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, mohon maaf dikasih waktu 2 menit aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur dan juga nikmat kesehatan pada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya yang kami hormati Ibu Ratnawati selaku pengawas sekolah binaan SDID Anahal, yang kami hormati dari Yayasan Anahal Indonesia yang diwakili oleh Bapak Kamarudin, mungkin di belakang ya,
Yang kami hormati Bapak Ustadz Kusmayadi sebagai motivator pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru asatidz Sekolah Dasar Semangat Padu yang sudah semaksimal mungkin menyiapkan terselenggaranya acara ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri SDIT Anahal yang sudah meringankan langkahnya untuk hadir pada undangan kami pada pagi hari ini, dan juga anak-anak ibu semuanya yang kami cintai. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah cuaca cerah ya Bapak Ibu, sehingga akan memeriahkan acara pada pagi hari ini. Baik, acara pagi hari ini memang lain dari yang lain ya. Untuk acara biasanya kan terima rapot paling seremonial sebentar. Nah, pagi hari ini ada sedikit tampilan, dan mohon maaf tampilan hanya baru kelas 1 dan 4 ya, karena di tahun pelajaran 2022-2023 kelas 1 dan 4 memakai kurikulum Merdeka, yang mana di kurikulum Merdeka ini ada namanya proyek profil pelajar Pancasila ya, yang mana dari P5 itu harus ditampilkan ya. Nah, pada pagi hari ini kami baru bisa menampilkan dari kelas 1 dan kelas 4. Sebenarnya banyak Bu, kemarin dari kelas 2, 3, 5 daftar semua. Ternyata di ring-ring waktunya ternyata kurang. Jadi karena ini hari Jumat, jadi harus di-cut, akhirnya cuma 3 tampilan. Tapi mohon maaf ya, semoga nanti di lain waktu ketika kita ada penampilan potensi diri siswa, semua bisa tampil di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini agenda kita adalah terima rapot, tapi mohon waktunya sebentar, bersabar di ruangan ini untuk menyaksikan tampilan-tampilan anak kita. Dan pesan saya nanti di saat terima rapot, barangkali ada catatan-catatan dari anak-anak kita, semoga menjadi perhatian kita semuanya. Dan bagi yang mempunyai catatan mungkin perlu dimotivasi kembali, silahkan Bapak Ibu juga membantu untuk memotivasi anak-anak kita, sehingga di tahun yang akan datang anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah di tahun 2023-2024 nanti untuk kelas 2 dan kelas 5 akan kurikulumnya kurikulum Merdeka juga ya. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk tahun ini kan baru kelas 1 dan 4. Nah, tahun yang akan datang tahun ajaran baru ini kelas 2 dan kelas 5. Yang membedakan adalah di kurikulum Merdeka ini ada namanya P5 ya, proyek profil pelajar Pancasila, yang mana anak-anak ada pembelajaran kurikulernya ya. Kalau di kurikulum Merdeka kan pembelajarannya hanya intrakurikuler aja, bertatap muka. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ada intrakurikulernya dan kokurikuler. Intrakurikulernya pembelajaran tatap muka, dan kokurikulernya adalah pembelajaran di proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Mungkin itu yang pertama yang akan kita hadapi di tahun 2023-2024. Yang kedua, mungkin anak Bapak Ibu yang sekarang duduk di kelas 4, untuk pembelajaran yang akan datang, tahun yang akan datang, yaitu berada di kelas 5, nanti akan diadakan asesmen nasional ya, yang dikenal dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, yang mana dari anak-anak ibu semuanya, anak Bapak Ibu semuanya, nanti akan disampling. Kalau sekolah kita samplingnya 30 untuk SD ya, ya Bu ya, 30 ya. Jadi nanti mohon juga kerjasamanya, karena ini asesmen nasional berbasis komputer ini penilaian rapot sekolah ya. Jadi nanti bukan menentukan anak ibu lulus dan tidaknya di kemudian hari, tapi ini untuk nilai rapot sekolah. Mungkin itu 2 pesan dari saya, dan yang terakhir ucapan terima kasih dan permohonan maaf juga dari kami mewakili teman-teman guru apabila dalam kami membimbing anak-anak ibu di tahun 2022-2023 banyak kesalahan, dan juga mungkin belum maksimal kami dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak ibu semuanya. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, karena sambutan hanya 2 menit, jadi agak dikejar ya. Dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Daeng bercabang 3, patah 1, tinggallah 2. Assalamualaikum berpembuka kata sebagai tanda sambutan bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si cantik anak Pak Mamat, anak Pak Mamat pandai mengaji. Ucapan salah kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas Yayasan SDIT Anahal, Bapak Komarudin. Yang kami hormati Bapak Motivator SDIT Anahal, yaitu Bapak Kusmayadi. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite, Ibu Trisni. Ya, Ibu Trisni ini siswa saya dulu waktu di SD, sekarang sudah sejajar kita ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya dengan menghaturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Sekolah yang ketinggalan pula tuan rumahnya. Yang kami hormati bersama majelis guru yang mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Saya terus terang saja Bapak Ibu berdiri di sini sebenarnya saya grogi karena saat tadi sudah dibisik-bisik, Bu, waktunya 5 menit ya, nggak boleh lebih. Oh, jadi Ibu Kepala Sekolah 2 menit, ya pengawasnya 5 menit. Ya karena waktu kita mohon dimaklumi bersama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kami banggakan, kami muliakan Bapak Ibu wali murid yang mendampingi siswa-siswi pada pagi hari ini. Alhamdulillah yang sudah hadir bersama kita bersama. Kemudian anak-anak ibu semuanya yang sudah menampilkan tadi, hebat ya, penampilan yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anak siswa-siswi yang juga sudah hadir semuanya pada hari ini, yang sudah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini tergolong sukses ya, walaupun tadi sebentar agak persiapan meja tamu di depan, karena acara ini adalah dari kita untuk kita dan disajikan juga untuk kita bersama. Jadi kesuksesan acara ini adalah kesuksesan kita bersama. Alhamdulillah pada kegiatan pagi hari ini kita sudah berada di aula yang ya sebenarnya sederhana, tapi kalau saya melihat tidak sederhana ya, ini sangat luar biasa. Ya ini adalah perdana di kegiatan kita. Sebenarnya acara ini bagi kami sebagai pengawas adalah yang sakral ya untuk anak-anak kita dari kelas 1 hingga kelas 5. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini yang sekaligus nanti pembagian rapor, itu saya bersyukur sekali sekolah bisa mengadakan acara dengan gelar potensi siswa. Nah nanti setelah ini Bapak Ibu orang tua murid bisa juga melihat-lihat ya bagaimana proyek
subjek kelas yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi kita, tentu di sini dengan bimbingan para guru. Nah, untuk saya sebagai pengawas binaan salah satunya di SD Anahal ini, saya bersyukur ya Bapak Ibu, karena untuk membimbing sekolah yang besar ini tidak hal yang mudah. Di saat saya pagi-pagi ke sini ke sekolah SD Anahal ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi pembiasaan siswa-siswi kita. Jadi langkah yang tepat ketika kita memasukkan sekolah di SD Anahal ini untuk pendidikan karakter anak-anak kita itu sangat luar biasa. Jadi pembiasaan sebelum masuk di kelas, anak-anak dikumpulkan di aula ini dengan berbagai macam kegiatan keagamaan sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua yang hadir di sini karena sudah tepat memilih salah satu sekolah keagamaan secara kan SDIT ya, sekolah Islam terpadu ya. Iya, jadi Islam terpadu. Jadi tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, jadi menyatu ya. Jadi mayoritas anak-anak yang sekolah di SD Anahal ini adalah beragama Muslim. Ya. Jadi insya Allah, jadi di dalam pendidikan karakter kalau di sekolah agama itu ya Bapak Ibu, saya sangat bahagia karena dari pendidikan dasar itu anak-anak sudah dimodalkan dengan pendidikan agama. Nah, jadi pendidikan yang paling terpenting itu adalah pendidikan dasar Bapak Ibu. Kalau di jenjang pendidikan, Bu, berarti TK tidak ya? Bukan TK itu tidak. Kalau TK pendidikan luar sekolah ya, PLS itu. Tapi PLS itu PAUD terbagi antara TK dan kelompok bermain. Nah, kalau TK itu adalah pendidikan formal, ya, itu sudah mengait ke pendidikan menuju ke SD. Jadi untuk masuk ke SD itu Bapak Ibu tidak perlu anak itu harus lancar membaca, ya. Jadi jangan salah persepsi ketika anak kita belum mampu membaca dan berhitung takut mau masuk SDIT, tidak, ya. Yang nomor satu yang harus dinilai adalah usia. Usia yang paling lolos itu usia 7 tahun. 7 tahun 2 hari, 7 tahun 1 hari, itu yang paling juara 1. Ya. Jadi seleksi yang paling utama adalah umur. Ya, bukan lancarnya membaca atau lancarnya berhitung. Nanti setelah masuk baru kita didik anak kita ya dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan masuk SD ini kan sudah pendaftaran Bapak Ibu ya, sudah pendaftaran dimulai. Jadi ketika anak kita memilih di SDIT, mari kita dukung ya Bapak Ibu. Karena SDIT ini memang dasarnya itu ilmu agama. Nah, saya kalau masuk di sekolah ini saya bahagia karena apa? Yang akhlak ya, kemudian pokoknya cewek cowoknya itu sudah terpisah, banyak besar kelas 4 ya, kelas 4 kelas 5 sudah memisahkan kelasnya gitu kan. Kalau di sekolah umum itu tidak ada secara bersama ya. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita semua dituntut. Nah, dituntut ya Bu ya, untuk menampilkan hasil karya siswa. Potensi siswa itu kita karyakan nanti, kita
Tapi saat ini kita belum bisa menampilkan itu karena sifatnya belum memasuki PSP, sekolah penggerak. Nanti kalau sudah masuk di jalur sekolah penggerak, kita wajib menggelarkan karya anak-anak kita. Kemudian wali murid juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Apa yang bisa ditampilkan, yaitu dengan membentuk paguyuban kelas. Nah, proyek apa di kelasnya? Yuk kita bersama-sama, guru dan orang tua, satu kelompok yang menampilkan hasil karyanya. Dan hasil karya itu bisa dimanfaatkan untuk income kelasnya atau income sekolah. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah 5 menit ya Bu ya. Sebenarnya ingin berlama-lama ya, karena waktu sudah dibatasi Bapak Ibu. Cuma saya memberikan motivasi kepada guru-guru, orang tua, tetaplah semangat di sekolah SDIT Anahal ini Bapak Ibu. Kita saling bahu-membahu, kerjasama orang tua dan wali murid mendidik anak kita ya. Jadi keluh kesah anak kita, mari sama-sama kita tampung. Permasalahan apa di sekolah kita tampung bersama. Kemudian nanti ketika ada permasalahan yang urgent, kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelasnya ya, khusus untuk guru kelasnya dulu kita komunikasikan dengan baik. Kemudian nanti guru akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan guru yang ada di sini bagaimana untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terbaik kepada anak-anak kita. Itu saja Bapak Ibu, tetap semangat ya di sekolah SDIT ini. Semoga anak kita betah ya di dalam lingkungan kita dari kelas 1 sampai akhir di kelas 6 nanti, dan merasa nyaman di sekolah ini. Akhirul kalam kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ratnawati MPD, pengawas sekolah Kabupaten Bintan. Kita belum sejajar Bu, saya tetap murid Ibu meskipun sekarang udah emak-emak. Kemudian Kepala Sekolah Ibu Sri Maningsi, kemudian majelis guru yang tentu saja yang paling repot ya dalam rangka menyiapkan acara pada hari ini. Saya membayangkan para guru yang menjadi koreografer dadakan untuk tampilnya anak-anak kita. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Anahal, dan berikutnya yang saya hormati Ustadz Kusmayadi, Ustadz. Kemudian pengurus komite yang saya lihat hadir, banyak yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga wali santri Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk mengambil laporan hasil belajar anak-anak kita selama 1 semester ini ya Bapak Ibu. Ini aja anak-anak kita ini ada sekitar 280 lebih ya siswa santrinya. Jadi kalau misalnya setiap hari mereka sholat, kita kebagian pahalanya insya Allah. Atau kalau misalnya Bunda punya orang tua yang sudah berpulang almarhum, mungkin bisa diniatkan untuk beliau, jadi diwakafkan. Saya punya mertua laki-laki udah berpulang ya, sudah almarhum. Jadi suami saya suka wakaf-wakaf gitu, niatkan untuk ayahnya, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Meskipun mereka sudah meninggal, tapi anaknya tetap berinfak atas nama mereka. Jadi pahalanya terus mengalir, dan nanti anak kita pun insya Allah kita menjadi teladan ya Bunda dari anak kita pun tidak akan melupakan kita meskipun kita sudah berpulang. Jadi kita kasih edukasi, nah ini nak
kita nyumbang ya buat atas nama kakek gitu. Nah itu boleh Bunda, kita kasih contoh anak kita supaya kita beri pelajaran bahwa tugas seorang anak itu terhadap orang tuanya tidak akan pernah putus meskipun orang tuanya sudah berpulang gitu. Kita memberi teladan bagi anak kita. Nah itu saja dari saya tadi, 1 menit saya malah. Tadi Bu Sri 2 menit, saya cuma dikasih 1 menit. Jadi itu saja dari saya Ayah Bunda. Mudah-mudahan kita semua bersama para majelis guru bisa menjadi tim sukses dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita, proses pendidikan anak-anak kita. Tadi Bu Ratna Wasih bilang kita membuat seperti paguyuban kelas, wah itu di dalam otak saya ada ide-ide. Tapi saya lebih berharap para bunda ya terutama lebih proaktif. Ayo dong, colekin saya dong. Ayo Bu, kita bikin acara ini Bu. Ayo Bu. Nah itu saya suka tuh kalau kayak gitu. Kita ngumpul-ngumpul rujakan sambil bikin acara apa gitu, mungkin seru nih jadi keluarga besar anak hal semakin akrab. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang tidak sepantasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dipanggil namanya silakan naik ke atas panggung. Ya. Yang pertama, cabang atletik tingkat kecamatan juara 2 atas nama Ananda Arkan Maulana. Beri tepuk tangan. Naik ke atas. Lewat sini. Cabang atletik juga tingkat kecamatan juara 2 yang akuat atau yang perempuannya diwakili oleh Ananda Zakia Komita Kamarudin. Silakan maju. Selanjutnya cabang badminton mendapatkan juara 2 juga tingkat kecamatan Ananda juara 2 tadi Muaz Ramadan. Beri tepuk tangan. Oh tidak datang, ibunya boleh mau. Oh, datang. Kemudian maaf ya Bu, agak acak-acakan tulisannya cantik soalnya saya bingung. Juara 1 pencak silat tingkat kabupaten Ananda Ahmad Deka Asidi. Silakan maju. Juara 1 loh begini Bu. Juara 2 cabang renang tingkat kabupaten Sahila Zahra Andaria. Silakan maju, beri tepuk tangan. Juara 2 cabang badminton tingkat kabupaten Mikaela Nawa Nadifa. Silakan maju ke depan. Semuanya pemain badminton ini. Selanjutnya Muhammad. Oh ini sebagai peserta. Ikut memeriahkan. Tidak apa-apa, tahu kan juara 1 insya Allah. Kita doakan ya Bu. Amin. Ananda Muhammad Yasin Rokan dan cabang renang tingkat kabupaten. Selanjutnya Kianom Musaid Parves. Namanya luar biasa. Cabang renang juga. Kemudian Muhammad Basit Nugroho, cabang renang juga. Dan yang terakhir Muhammad Kholis Nugroho. Hadiah udah anaknya? Udah ada? Oh tidak ada. Hadiah akan diberikan oleh Ibu Kepala Staf. Untuk juara 1 akan diberi juara 1 silat, abang-abang akan diberikan oleh Ibu karena masih kali Bu waktunya. Juara 1 kemarin alhamdulillah anak kita Dafa asli ini Bapak Ibu juara 1 tingkat kabupaten pencak silat. Mau maju ke provinsi. Kemudian yang juara 2 tingkat kabupaten juga sudah masuk tingkat kabupaten ya Bu, akan diberikan oleh Ibu Sri Ananda Sahila Zara Atariah Aulana, merupakan putri dari Ibu Farida SPD dan Bapak Hari Aulana. Perenang kita tuh yang pakai suntiang gitu Bu. Kalau dia baju apa itu, baju Palembang. Nah, ini mau
pinggir kali nak, geser lagi nak, geser terus Kak Konita geser, Kakak geser, berani kasih pakai sama Ustaz Kusnain. Iya. Nanti foto bersama ya, sebentar ya Bu. Bu Sri boleh untuk Mika Ila Nawar. Konita. Sebentar ya Pak Ken, nanti kita berfoto bersama center. Nah, bagus. Sebentar ya Bu. Dan untuk informasi bagi Bapak Ibu, untuk gelar potensi siswa tadi sudah kita tampilkan, dan untuk proyek kelas, insya Allah di sana sudah ada market day. Di sana anak-anak jualan. Yang dijual adalah makanan khas Melayu, karena kemarin mereka belajar tentang budaya daerah ya, jadi untuk makanan khas Melayu. Yang dibuat untuk proyek kelasnya hanya roti kire oleh kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan yang kita pamerkan kemarin sudah kita kenalkan. Sudah. Polis tidak datang, polis tidak datang. Sudah. Bu Sri boleh merapat. Oh, satu lagi. Oke, anu. Ada. Muas tidak datang. Berhasil tidak datang, polis tidak datang. Siapa? Bu Nelly, anaknya. Nama aja Bu. Nelly sekarang aja. Muas, tingkat kabupaten. Berenang ya. Obat kita, maaf MC-nya kurang lupa. Abang Yasin geser nak, biar kita juga ngobrol bersama, geser. Akhirnya. Iya, kita masuk. Akhirnya. Silakan Bu Uli, guys. Senyum. Foto bersama. Untuk parenting akan disampaikan oleh Ustadz Kusmayadi. Ustadz Kusmayadi merupakan suami dari, saya bacakan sedikit profilnya Bu ya, agar lebih mengenal lagi dengan Ustadz kita. Ustadz Kusmayadi merupakan suami dari Ibu Atika SPD yang merupakan wakil kesiswaan kita. Ibu boleh sampaikan. Dan beliau merupakan perintis dan pendiri SDIT di Bintan, diantaranya SDIT Bantara Insani yang ada di Sakera dan SDIT Anal ini. Kemudian beliau juga berkontribusi besar dalam pengadaan sekolah kita di awal ya Bu ya, bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 2 kelas pertama yang 1A dan 1B itu merupakan sumbangan ya, bantuan dari ACT yang diprakarsai oleh Ustadz Kusmayadi. Kemudian ada 4 lokal baru, ini juga dari ACT ya Bu, alhamdulillah, yang baru yang sudah dicat dan cantik ini. Kemudian aula kita ini juga bantuan dari Ustadz Kusmayadi bersama dengan ACT ya Bapak Ibu. Dan beliau juga merupakan penggagas dan perintis yang insya Allah sebentar lagi tahun ajaran baru ini kita akan membuka kelas baru untuk SMP IT Anahal. Insya Allah tahun ajaran baru ini kita buka. Dan alhamdulillah sudah ada siswanya beberapa orang siswa dan masih kita buka bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP IT Anahal. Sudah kita buka pendaftarannya. Mungkin itu saja sedikit kurikulum pengenalan kepada Ustadz Kusmayadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah menceritakan kepada kalian kisah yang terbaik di dalam Al-Quran yang sebelum ini kalian Muhammad tidak mengetahuinya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, lalu kami berikan mereka petunjuk. Rezeki itu orang yang duduk di depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di momen yang mulia ini, di hari Jumat ini adalah mungkin momen pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya insya Allah sebagai perintis dan pendiri SDIT yang pertama kali di Bintan. Di antaranya Bapak Isani Sakera termasuk sekarang anak. Ada sebuah kegundahan dalam artian perlu adanya ketersambungan secara ideologis antara pendiri ini dengan para wali murid. Karena apa? Karena sebuah cita-cita agung yang hendak dirintis itu memang harus nyambung dengan para wali murid. Makanya momen Jumat yang mulia ini saya memahami ini adalah momen yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita dengan para pendahulu kita seolah-olah ada jurang yang sangat jauh. Kita mendengar ada kisah Usama bin Zaid, usia dalam 14 tahun dia sudah memimpin pasukan perang Kondisiah membebaskan Palestina. Kita mendengar adanya Zaid bin Sabit, penulis wahyu yang masih usianya juga belia. Kita juga mendengar adanya Abdullah bin Umi Mas'ud, perawi hadis dalam usia-usia yang belia. Kemudian kita juga mendengar Nabi Sulaiman yang usianya belia sudah memimpin negeri yang sangat besar. Tetapi antara kisah-kisah yang agung itu dengan kita pada hari ini seolah-olah ada jurang yang sangat terpisah jauh. Ada jarak yang terpisah sangat jauh yang memisahkan kita dengan para pendahulu kita. Makanya cita-cita agung ini kemudian kita munculkan dalam bentuk sekolah dasar Islam terpadu, dimunculkan di Bintan. Sebuah rintisan yang besar. Makanya tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian terhadap sekolah kita yang mulia ini, alhamdulillah dari Bu Rata ya, Bu Rata ya Bu, sebagai pendiri dan pengawas. Insya Allah cucunya ya Bu di sini ya. Iya, cucu beliau. Beliau mengamanahkan cucunya untuk bisa dididik di sini. Sebuah kemuliaan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara masalah pendidikan anak dalam Islam, kita melihat di dalam Al-Quran itu begitu banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang para remaja. Termasuk diantaranya adalah Ashabul Kahfi, kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam, banyak sekali, kemudian Nabi Ismail dan nabi-nabi yang lainnya. Dan di dalam kisah para nabi itu ada juga keberhasilan dan kegagalan. Kita jumpai kalau terjadi adanya sebuah kegagalan dalam pendidikan anak dalam para nabi, hakikatnya bukan kesalahan para nabi. Allah hendak menurunkan pelajaran kepada kita melalui nabinya ketika gagal dalam mendidik anak. Ini menjadi renungan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh itu disampaikan selama 1000 kurang 50. Mengapa Al-Quran tidak menceritakan 950 tahun? Tidak dengan bahasa itu, tetapi adalah 1000 kurang 50 agar menunjukkan kepada kita dakwah Nabi Nuh itu sangatlah lama. Dan ternyata dalam dakwah yang panjang itu beliau tidak bisa mengislamkan anaknya. Ketika tsunami datang,
Ketika Nabi Nuh sudah membuat bahtera dan orang-orang yang beriman sejumlah 80 orang di dalam kapal itu, dia memanggil anaknya, "Wahai anakku, sini bersama kami orang-orang yang beriman, agar Allah SWT menyelamatkan kita." Tetapi jawaban Nabi Nuh apa? "Wahai ayah, biarkan aku menyelamatkan diri sendiri. Aku akan mencari gunung yang lebih tinggi." Disitulah menangisnya Nabi Nuh alaihissalam gagal dalam mendidik anaknya sehingga tidak membersamai sebagai orang yang beriman. Di dalam kisah para nabi juga kita mendengar bagaimana keberhasilan Nabi Ismail, kemudian baginda Rasulullah SAW. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ini Bapak Ibu sekalian juga perlu memahami. Kisah terbaik di antaranya di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Yusuf. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat Yusuf itu, dari awal sampai akhir hanya bercerita tentang Nabi Yusuf. Jarak rentang antara Nabi Yusuf itu dengan baginda Rasulullah itu sangat jauh. Tetapi para ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak membantah kisah itu, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Dan pola pendidikan yang Allah ajarkan dalam kisah Nabi Yusuf untuk membentuk menjadi seorang pemimpin Mesir adalah memisahkan Nabi Yusuf dengan keluarganya. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Yakub ketika melepas Nabi Yusuf usia 8 tahun untuk bermain dengan saudara-saudaranya. Itu adalah perjumpaan terakhir pamitnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Allah mengajarkan kepada Yakub bagaimana proses Allah menjaga Yusuf. Yusuf kecil usia 8 tahun harus dibuang ke dalam sumur, diperjualkan dengan menjadi budak, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, sampai kemudian selama 35 tahun Yakub baru bisa bertemu kembali dengan Yusuf sebagai seorang bendahara negara. Sebuah nilai yang pahit dalam sebuah pendidikan Islam. Ini kita temukan juga dalam pribadi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam kondisi yatim. Usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Lalu kemudian usia 8 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Pendidikan dalam Islam, Allah SWT memutuskan mata rantai keluarga pada diri baginda Rasulullah SAW. Jadi di sini Allah berperan bahwa Allah hanya kuasanya Allah yang kemudian menjaga baginda Rasulullah dalam mendidik baginda Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah SAW ditakdirkan ayahnya ada, mungkin orang modern hari ini akan berkata Muhammad ini bisa cerdas karena didikan bapaknya. Kalau ibundanya masih hidup sampai kemudian baginda Rasulullah itu besar, maka orang-orang modern hari ini akan berkata Rasulullah SAW berhasil karena didikan ibunya. Kalau kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan penguasa orang Quraisy pada saat itu, Bani Hashim, kalau masih hidup sampai Rasulullah itu panjang, pasti orang modern sekarang ini akan berkata Muhammad berhasil karena kakeknya membesar Quraisy. Dan Allah menitipkan baginda Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib yang kondisinya miskin dengan 9 anak. Bayangkan Muhammad kecil harus bersama keluarga pamannya Abu Thalib yang dalam kondisi miskin. Bagaimana dalam kondisi senantiasa kekurangan makanan, harus menggembala kambing. Ini pendidikan dalam Islam. Di dalam sejarah para nabi senantiasa ditakdirkan menjadi para penggembala kambing. Mengapa menjadi para penggembala kambing? Karena hewan kambing itu adalah hewan yang paling susah untuk diatur
Allah mengatur sendiri tarbiyah untuk para nabinya, untuk menjadi para nabi-nabi yang hebat. Ini luar biasa. Maka kita akan menjumpai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai Ismail, hari pada bulan ini kita akan merayakan. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Maka jawaban Ismail apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah wahai ayah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam motivasi ini, kami sebagai perintis terdiri daripada keberadaan SDIT Bintan ini, insya Allah saya sudah keliling ke Pulau Riau. Saya sudah mengunjungi Natuna, Anambas, Karimun, Daeng, Gabung, Batam, diantaranya karena dekat. Insya Allah SDIT kita ini, ya Pak Kamarudin ya sebagai yayasan, insya Allah SDIT kita ini adalah SDIT yang paling murah. Di SDIT anak hari inilah kita mendidik kesederhanaan kepada anak-anak kita. Kalau di Wali Murid sekarang ini ada dokter, ada yang kemudian bekerja di puskesmas, ada di kecamatan, ada juga di sini ada durhaka pendidikan cucunya. Tetapi di dalam lingkungan kita ini juga anak-anak kita juga ada bersama dengan anak-anak para petani. Disinilah kita menciptakan sebuah persaudaraan hakiki, tidak ada perbedaan, dan kita mempertahankan dengan biaya yang sangat ringan ini agar orang-orang yang menengah ke bawah bisa sekolah di SDIT yang berkualitas dan Islami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak tadi Bu Ratna menyampaikan kita sudah punya aula seperti ini, inilah perjuangan kita menghadirkan. Jadi saat itu sebetulnya saya melihat anak-anak kita sedang sholat Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingat, anak-anak kita dulu sholatnya di bedeng. Di bedeng ya, di bedeng itu. Lalu kemudian ketika hujan tampias, saat itulah saya kemudian videokan anak itu. Kemudian kebetulan teman saya Kang Jajang itu ada di Belgia. Kang, tolong kami butuh sebuah masjid. Anak-anak kami sholat dalam kondisi kehujanan tampias ketika hujan besar. Apakah Jajang tidak tega? Apakah Jajang tega melihat anak-anak kami sholat dalam kondisi seperti ini? Kang Jajang waktu itu ada di Belgia. Dia menyampaikan, kamu Sumayadi, kami ini di negara non-muslim. Kami kalau membantu dalam bentuk masjid tidak bisa. Tetapi kalau ruang kelas, bangunan sekolah, insya Allah kami bisa membantu. Maka hari ini Bapak Ibu bisa melihat adanya aula ini, ada bangunan di sebelah ini. Ini sebuah perjuangan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita tersambung ya Bapak Ibu sekalian ya. Spirit dari para pendiri, di antara juga ada Pak Kamarudin, ada Bu Sri, ada Bu Atika, ada Bu Nana, yang dari awal berdedikasi. Kalau Bapak Ibu mau tahu, anak-anak kita ini saya lihat ibu guru kita luar biasa. Usia kelas 1 itu usia baru lulus dari TK, yang bukan saya. Anak-anak ada yang menangis, ada yang buang air di celana, ada yang muntah, ada yang kemudian bertengkar, ada yang terjatuh. Semua ditangani dengan penuh kasih sayang, sebagaimana anak-anak sendiri. Mudah-mudahan ini adalah merupakan ketersambungan terus ideologi kita, perjuangan kita dari para guru, para pendiri dengan wali murid. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa akan semakin mengantarkan anak-anak kita. Tadi pagi saya mau menangis ketika media sosial RT kemudian Muslim tersebar tertangkapnya seorang pencuri. Ketika saya lihat apa, usianya masih belia. Di situ ya Allah, ini anak-anak ini tidak berdosa. Siapa yang berdosa ketika
anak-anak dalam kondisi kuliah dia melakukan tindakan kejahatan mencuri. Anak-anak tidak ada yang salah. Yang salah kita adalah orang tuanya dan kita sebagai masyarakat yang tidak peduli kepada pendidikan anak-anak kita. Kita itu bertanggung jawab akan masa depan anak-anak kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita akhiri motivasi kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dan mohon doanya tahun ini kita membuka SMIT. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan hingga SMA IT di anak ini. Allah Akbar. Sehingga mengantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin hebat sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Mari kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi masila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyuci pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah anak-anak kami agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Karena anak-anak kami tidak akan hidup sejaman dengan kami. Anak-anak kami akan menghadapi tantangan yang besar, tantangan yang berat di kemudian hari. Berikanlah kekuatan iman dan takwa kepada anak-anak kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami pemimpin sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam, dan baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah anak-anak kami berbakti kepada kami di saat usia-usia kami nanti telah lanjut usia, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.